Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Senang ya akhirnya kita berkumpul nih di sore hari yang sangat cerah ini. Untuk diskusi kali ini kita akan membahas tentang peran mahasiswa dalam menyikapi sebuah isu. Nah, di sini kita akan mengambil salah satu contoh, yaitu isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pendapat nih, kenapa sih harus peran mahasiswa yang digunakan dalam menyikapi sebuah isu ini? Isu aktual dalam peran mahasiswa, bahwa mahasiswa itu harus responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Baik kita itu menjadi pemimpin perubahan maupun menjadi pengikut perubahan. Karena semakin berkembangnya peradaban, semakin kompleks juga yang akan dihadapi oleh mahasiswa. Sebelum membahas apa saja yang akan menjadi isu aktual yang menjadi peran mahasiswa, mungkin saya akan membreakdown dulu terlebih dahulu mengapa peran mahasiswa harus ditanamkan di setiap individu mahasiswa dan ini akan menjadi penting. Mungkin dari yang pertama, sejak dari dulu mahasiswa atau pemuda sudah membuat sejarah peristiwa yang tidak akan terlupakan, mulai dari Sumpah Pemuda yang memantik bangsa Indonesia untuk bersatu, yang pada akhirnya diproklamirkannya sebuah persatuan. Kemudian dari yang telah kita ketahui dari kasus 98, Indonesia menjadi garda terdepan perubahan kekuasaan yang menyimpang, anti demokrasi dan pembungkaman. Dari serangkaian peristiwa besar itu dikehendaki oleh anak muda atau mahasiswa yang menjadi wakil dari lidah rakyat dan pemimpin perubahan sebagai peran dari mahasiswa. Banyak lagi peran mahasiswa yang akan kita bahas. Menjadi mahasiswa itu merupakan suatu privilege dan itu adalah sebuah kenikmatan dan tanggung jawab. Kuliah itu seperti membeli situasi, mendorong mahasiswa belajar, mendorong menjadi kritis, berjejaring, bergerak kita untuk berdiskusi, bukan kewajiban yang seharusnya bukan menjadi beban, justru itu akan menjadi desakan untuk membaca buku sebanyak-banyaknya, membaca novel, mengikuti forum, seminar, dan justru akan menambah wawasan. Ya, sebelum masuk ke studi kasus, mungkin ada lagi yang ingin menjabarkan apa itu peran mahasiswa sesuai opini atau gagasan kalian. Kalau menurut side of view saya, itu memang setuju banget. Kenapa mahasiswa itu harus menjadi garda terdepan yang terjun ketika ada masalah. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Dr. Syarifuddin Hasan, beliau mengutip bahwa kalau kita ingin melihat Indonesia maju, kita harus memberikan anak muda ini kesempatan untuk memimpin. Why? Kenapa anak muda adalah orang yang kuat, energik, tahan banting, dan siap menghadapi segala tantangan, termasuk tantangan bangsa Indonesia ke depan yang pastinya problematikanya bukan cuma lokal, tetapi juga mencakup secara global. Tapi aku oke. Ya, kita menjadi peran mahasiswa. Kenapa kita kenapa peran mahasiswa itu penting dalam menanggapi? Karena kita tuh menjadi role model bagi masyarakat. Kita ya biasanya tumbuhnya kesadaran kebangsaan itu pasti dimulainya dari siswa, kemudian ke mahasiswa. Nah, kita itu karena belajar di perguruan tinggi pasti kitanya diberi ilmu untuk menjadi seorang mahasiswa, menjadi warga negara yang baik seperti apa. Nah, masyarakat itu melihat kepada kita mahasiswa, karena masyarakat tidak semuanya mereka mengikuti pendidikan, mendapatkan edukasi. Jadi kita tuh menjadi role model yang harus menjadi role model yang baik bagi masyarakat. Jika kitanya buruk, berarti masyarakat akan menilai, wah, pemuda Indonesianya aja kayak gini, berarti kitanya juga ya udah ikutin aja gitu. Makanya kita tuh penting menjadi role model bagi masyarakat, warga negara Indonesia. Seperti itu. Yang lain? Kalau menurut aku pribadi ya, kenapa anak muda gitu? Karena anak muda kan beda ya sama orang tua yang mungkin apalagi yang udah menikah gitu kan, kayak banyak banget urusan-urusan yang memang kayak
jadi bercabang gitu loh. Ya. Bukan urusan dari luar aja, udah pasti kayak di keluarga sendirinya juga mungkin ada permasalahan. Jadi udah kewajiban kita gitu sebagai anak muda yang tugas kita itu sebagai seorang pelajar lah gitu ya. Nah, udah pasti kita harus yang maju paling depan gitu daripada orang tua gitu. Dan juga energi kita lebih besar mungkin ya untuk permasalahan seperti ini daripada orang tua yang mungkin pemikirannya juga udah kuno dibanding anak-anak sekarang. Setuju. Ya aku setuju banget sama Najwa yang mana ada peribahasa anak muda itu penerus bangsa. Jadi kita harus meneruskan orang tua yang mungkin sudah saatnya istirahat, yang mana kita harus menggantikannya gitu dengan pikiran-pikiran yang baru, yang lebih baik ya. Boleh ya izin menambahkan, kalau menurut aku kan sebagai mahasiswa itu kita terjun langsung ke masyarakat, berbaur langsung dengan masyarakat. Kan ada istilah mahasiswa itu sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah. Karena kita terjun langsung kepada masyarakat, kita tahu seluk-beluk permasalahan apa yang terjadi di masyarakat, itu akan lebih memudahkan masyarakat untuk kita beritahukan kondisi apa yang menjadi permasalahan di masyarakat kepada pemerintah. Kemudian selain penyampai lidah dari masyarakat kepada pemerintah, kita juga bisa menjadi penyampai lidah dari pemerintah kepada masyarakat. Karena mungkin masyarakat kurang paham dengan beberapa aturan di pemerintahan, maka kita bisa menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat. Pasti peran mahasiswa, contohnya dalam isu-isu seksual yang mungkin saat-saat ini masih menghangat. Iya, lagi hangat untuk Kita dibahas. harus ngambil satu contoh nggak sih? Kita bahas dulu dari apa itu kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Mungkin di sini ada pendapat mengenai apa sih itu kekerasan seksual sama pelecehan seksual. Silakan. Ada yang mau mendefinisikan hal tersebut? Dari aku dulu boleh ya? Silakan. Kalau menurut aku ya kekerasan seksual dari kata-katanya aja udah kekerasan. Berarti ada satu pihak yang terpaksa gitu yang dirugikan. Kalau misalkan mau sama mau, nggak mungkin bakal ada istilah kekerasan seksual gitu kan. Berarti di salah satu pihaknya ada yang merasa dirugikan dan itu tuh kayak dipaksa gitu loh. Jadi dipaksa melakukan seksual. Menurut aku kayak gitu. Berarti dari tindakannya juga bikin gak nyaman kan? Ya, pasti sih. Kayaknya juga dipaksa. Gimana Mungkin yang dari lain? Kalau aku mau masukin pendapat ya. Menurut aku ya, kalau kekerasan seksual itu gak cuman kayak kita tahu tuh kekerasan seksual seperti melecehkan ya atau apa itu, tapi kita juga dengan cara merendahkan seseorang, menghina, bahkan menyerang bagian tubuh kita aja, itu udah kekerasan seksual kan. Nah, terus juga kenapa adanya kekerasan seksual itu karena ketimpangan relasi kuasa atau gender. Mungkin banyak yang kita dengar itu rata-rata yang mengalami kekerasan seksual pasti perempuan ya. Udah gitu juga kalangan-kalangan orang yang tidak bisa untuk berani speak up atas kejadiannya kekerasan tersebut. Nah, kalau menurut aku sih kekerasan seksual kayak gitu. Bertanya ya, boleh? Boleh. Apa yang disampaikan oleh Caca tadi ya, di korbannya itu jadi lebih banyak perempuan ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa cowok juga bisa mendapat kekerasan seksual gitu. Iya, Nah, mungkin apakah itu benar? Itu aja sih. Apakah itu benar apa cowok bisa mendapatkan kekerasan Ya. seksual gitu? Kalau menurut aku sih benar ya, nggak cuma cewek doang yang bisa dapat pelecehan seksual, kekerasan seksual, laki-laki juga pasti adalah satu faktor yang bakalan Ya kan tadi alasannya bukan cuma gender ya, tapi kesenjangan sosial juga. Jadi laki-laki juga pasti bisa mendapat kekerasan seksual kan. Dan seksual itu bukan hanya berhubungan intim ya, karena seksual banyak jenisnya gitu lah. Jadi seksual itu bukan hanya pelecehan itu bukan hanya seksual, entah dari misalkan catcalling, itu juga pasti bisa didapatkan cowok atau cewek sih menurut aku. Ya, regarding pertanyaan yang disampaikan oleh teman kami ini, saya itu memang setuju banget karena cowok juga sering mendapatkan pelecehan seksual meskipun tidak sesering apa yang didapatkan oleh cewek.
kekerasan seksual itu tidak melihat umur, gender atau maupun tahta sosial. Bagi saya kekerasan seksual itu relevan terjadi kepada siapa-siapa. Why? Karena yang pertama banyak faktor-faktornya seperti faktor lingkungan yang kayak pengaruh alkohol, narkoba yang membuat seseorang tuh menjadi stigmanya tuh dan mindsetnya tuh berubah. Mereka tuh seolah-olah berpikir mereka tuh dewasa, jantan, berkuasa, keren ketika mereka tuh sudah bisa melakukan hubungan seks di luar nikah bersama orang lain. Padahal itu sama sekali tidak dibolehkan sama sekali. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan mental illness sama fisik illness kepada korban gitu. Sedangkan korban jarang speak up karena mereka tuh takut kalau stigma mereka tuh, apalagi cewek kan, kalau udah dapat kekerasan seksual atau udah mohon maaf banget ya ini mah, kalau udah agak perawan pastinya juga stigmanya tuh sama masyarakat tuh dicapnya sebagai cewek-cewek nakal atau bajingan gitu. Ya, yang mana aktor utama yang menjadi pelecehan seksual bisa jadi dengan kesenjangan kekuasaan gitu. Yang mana korban sudah mau speak up, tetapi si pelaku bilangnya hanya bercanda misalnya. Berlindung di kata bercanda ya. Iya. Terus juga kalau menurut dari pandangan aku nih soal gimana korban itu kenapa sih nggak ngelaporin apa yang terjadi di diri dia atau di diri yang si pelaku itu, karena si korban juga belum tahu cara melaporkan dan belum tahu tentang ini bener apa enggak dapat perlakuan seperti ini gitu. Dan kalian tahu gak, kalau korban sudah speak up, sudah mengeluhkan masalahnya, terus sama si pelaku bakal dibalas apa? Baper. Baper. Dan juga minimnya bukti sih kalau misalkan kayak gitu. Kan kayak itu terjadinya spontan ya. Selain itu, si korban juga pasti ada rasa takut, juga malu sama Takutnya tuh karena takut diancam. ya kayak nyalahin diri sendiri. Jadi ngerasa salah ini juga karena kelakuan kita Perbuatan sendiri. kita ya. Ataupun pakaian mungkin itu ya. Ya, karena pakaian Ya, mungkin sekarang aku menanya ya, kan tadi kita udah bahas peran mahasiswa juga masalah isu yang sekarang lagi hangat itu seksualitas ya, pelecehan seksual. Jadi gimana sih kita sebagai mahasiswa untuk kayak menanggulangi atau menyikapi pelecehan seksual yang ada misalnya aja di sekitar kita gitu sebagai mahasiswa gitu. Nah, menurut kalian itu kita harus gimana gitu? Izin menjawab ya. Kalau menurut aku sih apapun juga ya lebih baiknya dimulai dari diri sendiri. Misalnya kita bisa memperkuat pengetahuan diri kita dan memperkuat iman kita gitu. Karena bukan cuman kita bisa jadi korban, tapi kita juga bisa jadi pelaku mungkin tanpa sadar gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu dan memahami secara mendalam pelecehan seksual itu apa, terusan cara menghindarinya apa. Mungkin dengan dimulai kita bisa dengan cara memahami apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Contohnya mungkin kita berpakaian yang tidak terlalu terbuka seperti itu. Tapi menurut aku pakaian itu enggak bukan alasan utama karena terjadinya menurut aku ya pelecehan. kayak kita misalnya cewek-cewek berpakaian seksi misalnya kayak pakai rok pendek, terus nanti teh kalau dilecehin misalnya sama cowok dilecehin, pasti yang misalnya nanti cewek gini kan, soalnya ceweknya katanya pakai bajunya seksi, berarti itu teh mau dilecehin. Itu bukan berarti kita mau dilecehin dong kalau kita berpakaian seksi, itu berarti emang salah pemikiran yang ngelecehinnya aja weh. Jadi orang-orang yang pakai baju terbuka itu nggak salah sama sekali, tapi orang-orang yang ngelakuin pelecehan seksualnya yang salah, itu sih menurut aku. Jadi cara berpakaian itu bukan kayak faktor kita jadi korban gitu, menurut aku sih gitu. Aku juga menambahinnya, selain emang pelaku pelecehan juga kan emang nggak dari baju gitu. Iya. Banyak contohnya yang pakai bajunya udah tertutup, Iya, terus ada benar. yang pakai mukena juga. Iya, bahkan betul. ya pasti ada aja yang lecehin tiba-tiba. Berarti itu emang pemikiran dari pelaku sih. Nambahin kayaknya kita gitu sebagai mahasiswa anak muda, jadi kita tuh harus ngasih edukasi tentang seksual gitu ya, kayak misalkan ke anak-anak atau meskipun ke orang tua juga kayaknya kita harus lebih banyak terjun ke masyarakat mengedukasi tentang seksual nggak sih ya gitu. Betul. Jadi seorang tua juga Menyuarakan lah. bisa ngajarin ke anaknya bahwa betul. yang hal ini tuh baik nggak buat dia gitu sama anaknya gitu. Dan menurut side of view saya juga, saya memang setuju karena
kalau kita tidak bisa berkontribusi buat masyarakat, setidaknya kita juga tidak melakukan aksi kriminalitas gitu. Karena ya mohon maaf banget ya, karena kita tuh secara tidak sengaja atau tidak sadar kita juga sering melakukan pelecehan seksual meskipun bukan dalam bentuk fisik. Misalnya ketika kita sedang berjalan bersama lawan jenis, terus tiba-tiba bilang sayang, terus itu tuh tanpa hubungan yang jelas, itu tuh udah masuk ke pelecehan seksual. Terus kalau pulang dari kampus, terus nggak langsung pulang, malah nguntitin cewek, itu juga udah ke pelecehan seksual juga itu. Dan apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tuh harus menyibukkan diri kita sendiri. Kita tuh gak boleh monoton, kita tuh gak boleh pikiran kita tuh stuck pada seks terus gitu tuh. Pola pikir kita tuh harus diubah yang tadinya secara lokal menjadi global. Memang ini Indonesia, negara Pancasila, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar. Banyak keanekaragaman di negara ini, dan kita juga harus menjunjung dan menghormati keanekaragaman tersebut. Makanya kita harus memang bersikap lokal, tetapi pola berpikirnya secara global. Terus ada banyak-banyak hal lain seperti mendekatkan diri menjadi lebih religius, karena di setiap agama, di setiap kitabnya masing-masing nggak ada yang mengajarkan tentang kekerasan atau iya. Terus ada beberapa hal lain seperti meminimalisir kontak fisik bersama lawan jenis, karena siapa yang tahu kan yang namanya hasrat akan muncul dengan sendirinya. Karena kayak gitu tuh muncul karena ada kesempatan juga. Ya. Izin makan ya. Tapi kan ada juga beberapa yang religius itu melakukan pelecehan seksual. Soalnya seperti kiai atau ustadz kan juga melakukan yang di pesantren itu kan sekarang banyak ya marak. Juga banyak yang melakukan pelecehan seksual kepada santriwati, bahkan kepada santriwan. Kan banyak ya sekarang udah marak. Baru juga kan ada satu pondok pesantren yang apa sih? terjadi kayak gitu, tapi gak akan spill ya. Itu kan banyak ya sekarang, pagi kawasannya juga pondok pesantrennya itu terlalu tertutup, nggak terlalu terbuka, jadi pasti ada lah yang religius yang melakukan pelecehan seksual kepada masyarakat atau santriwati dan santriwan. Itu menurut aku kenapa sih sampai ada kayak ustadz yang kayak gitu ya yang melakukan pelecehan seksual, itu juga karena adanya kesempatan dan dia merasa paling berkuasa. Yes, betul. Jadi bisa walaupun dia gak niat, tapi kalau ada kesempatan bisa aja sih itu. Dia menyalahkan jabatan. Iya, enggak menyalahgunakan. Sama juga ya, karena ada kesempatan jadi Udah punya jabatan. Izin bertanya juga nih ya. Kan dia itu berpendidikan. Ya. Juga beragama. Nah, kenapa dia bisa gitu, ada kepikiran gitu lakukan hal bejat tersebut? Menurut kalian gimana sih? Kalau dari saya sih sebenarnya itu tuh, kalau kita membicarakan kekerasan seksual, faktornya tuh bukan hanya terjadi di luar saja, seperti faktor dari dalam bisa seperti apa yang namanya kelainan seksual. Banyak kan yang seperti itu, pedofil, fetisme, kan itu juga banyak, dan itu bisa terjadi kepada siapa aja, gender mau cewek mau cowok, dan itu ya sama kita emang gak bisa dicegah karena semua orang punya itunya masing-masing. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena meskipun orang berpendidikan tinggi sekali, religius sama sekali, yang namanya kelainan seksual emang I'm so sorry, susah sekali buat dicegah. maaf, kan tadi bilang katanya kalau punya apa ya, rasa, jadi kayak kita tuh yang gitu tuh gimana ya bilangnya, fetis gitu tuh kayak bawaan gitu, terus gak bisa dicegah kayak semacam kayak gitu. Tapi kan kita bisa nahan gitu loh, kenapa nggak ditahan aja? Terus ini mana orangnya juga berpendidikan gitu, maksud aku bisa lah gitu nahan. Terus kamu orang berpendidikan jadi lebih berpikir kembali mau melakukan hal tersebut. Berarti dia cuma belajar agama tapi tidak menerapkan agama dalam kehidupannya. Izin menambahkan, jadi gini ya, pentingnya ilmu itu sih
emang harus diaplikasikan ya. Jadi bukan ada buat apa belajar juga, orang banyak yang kayak gitu juga yang berpendidikan, tapi emang pembekalan agama itu buat diri itu emang penting gitu, karena orang yang benar-benar paham dia tidak akan melakukan hal tersebut. Kalau dia melakukan itu artinya dia hanya sebatas tahu, jadi dia tidak paham apa efek, bukan tidak paham sih sebenarnya, jadi dia itu apa ya, kurang mengaplikasikan apa yang dia pahami gitu. Kemudian selanjutnya yang tadi, kalau orangnya tidak bisa nahan, kita bisa menolak sebagai korban gitu. Jangan jadiin kita korban, tapi kita harus berani buat menolak sesuatu. Kalau emang ajakannya itu dalam hal salah, kita harus berani buat menolaknya begitu. Berani melawan. Tapi kadang sok lah. tapi kadang kan ada korban yang nge-freeze gitu. Nah, itu tah, aku mau ngomong itu. Berarti kita harus lebih melatih diri kita, mengedukasi diri kita, karena kan efeknya juga akan kembali ke diri kita. Kalau kita tidak berani saat itu, maka akan penyesalan gitu yang bakalan terjadinya. Makanya kita harus mengedukasi diri kita gimana caranya menolak dengan baik gitu. Terusan kita berani melaporkan agar tidak, karena kalau kita menolak bisa jadi kan suatu kali diajak atau justru orang lain yang mengalami. Makanya kita harus melatih diri kita untuk berani speak up gitu ke kalau dalam kebenaran. Kalau misalkan udah nolak nih tapi tetap dipaksa, harus gimana? Terus juga waktu dipaksa kita harus speak up. Kalau misalkan dipaksanya nyampe kekerasan fisik, terus kalau kekerasan fisik itu kan biasanya orang-orang itu langsung otak itu langsung berhenti loh, jadi kayak dia nge-freeze gitu ya. nge-freeze kan, kayak gitu kan susah, jadi itu harus gimana? Mungkin ya kalau ada di lingkungan yang terbuka pastinya juga gak bakal dibiarin kan ya sama orang-orang. Tapi kalau emang dalam lingkungan yang tertutup, nah kita bisa juga memanage hal tersebut supaya gimana sih caranya kita gak ada di tempat-tempat yang memang rawan gitu. Kalau ada yang mengharuskan memang di tempat seperti itu, mungkin kita bisa menyarankan kepada pihak yang berhubungan dengan tempat tersebut untuk memasang pencahayaan yang lebih, atau mungkin dengan memasang memberi penjagaan yang lebih terhadap tempat tersebut. Observasi. Jadi tempatnya yang kira-kira rawan itu kita kasih penjagaan gitu, mau ada orang satpam atau ya dikasih pencahayaan, karena menurut saya ya kalau emang di tempat gelap itu pasti rawan, tapi kalau di tempat yang terang akan sedikit mengurangi terjadinya hal tersebut. Mungkin balik lagi ke yang peran mahasiswa itu ya. Kayak peran mahasiswa dalam meminimalisir ini, mungkin karena kita disebut-sebut sebagai penyambung lidah rakyat, mungkin kita bisa Punya tanggung jawab. bukan kayak menyampaikan kepada pemerintah kalau misalnya undang-undang atau ketentuan kayak apa sih hukuman untuk para pelaku itu harus ditegasin gitu, maupun itu kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Untuk perempuan maupun laki-laki gitu loh. Jadi harus setara gitu, karena kan kita memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi bukan hanya perempuan aja yang biasanya jadi korban, tapi laki-laki juga bisa jadi ada. Kekerasan seksual itu kan udah merusak hak asasi manusia ya. Terus gimana caranya kita sebagai mahasiswa berperan? Itu yang pasti kita harus aware sih sama lingkungan. Karena percuma kayak tadi yang udah diomongin, kan banyak yang korban itu yang gak berani speak up ya. Kalau misalnya kitanya juga diem, terus gimana caranya mereka bisa dibantu kalau kita nggak aware, ya kan? Tapi kita harus aware, apalagi sama teman yang dekat atau lingkungan kita. Dengan tadi seperti yang dibilang, kita kan nggak mungkin kalau misalnya ngelihat ada yang dikerasin kita diem aja, nggak mungkin kan. Terus yang kedua, kita juga bisa dengan cara mendekatkan diri, kayak kita harus ngejelasin juga nih ke dosen atau ke lembaga-lembaga yang ada di kampus dengan cara membantunya. Terus juga kita mungkin bisa mengedukasi dengan cara mengadakan penelitian atau seminar dan sosialisasi yang memperdalam apa itu kekerasan seksual, apalagi kita yang dalam lingkungan kampus ini, karena banyak kan mungkin tadi kasus-kasusnya. Terus apa lagi ya? Yang lain gimana? Yang belum bicara speak up please. Sama ini pastinya kita harus ngedukung korbannya. Nah, itu tuh yang susah. Itu yang paling penting, karena kalau misalnya balik lagi ya, itu kan karena nggak aware ya. Misalnya teman kita ada yang sebagai korban perlakuan seksual, cuman kitanya juga sikapnya kayak itu mah kamu aja yang ngerasa kayak gitu, kamunya yang terlalu kebawa perasaan. Nah itu kan bukannya dia makin membangun dirinya untuk berani speak up, malah lebih ngedown.
bener kan? Nah kita harus ngebangun nih gimana caranya biar dia tuh berani speak up, biar dia tuh merasa kita sebagai yang ada di lingkungannya itu mendukung dia tuh. Kita juga harus membentuk satgas pelecehan seksual gak sih? Ya, seperti yang sudah dilakukan di Iya, seperti yang udah dilakukan di kampus kita. Aku nanya, menurut kalian kenapa persentase pelecehan seksual makin meningkat? Apakah makin banyak yang aware atau gimana gitu kalau menurut kalian? Kalau menurut aku ya karena kita tuh kurangnya edukasi tentang seksual ke masyarakat sih menurut aku ya. Dan juga karena kadang kayak misalkan ke anak kecil nih, padahal edukasi ke anak kecil itu benar-benar penting, tapi karena pemikiran orang tua dulu tuh kayak masih kecil gitu nggak usah lah, belum saatnya gitu ngomongin kayak gitu, padahal itu teh harusnya udah ditanamkan sejak kecil gitu menurut aku ya. Kesimpulan Oke, stop Q&A-nya karena sekarang tuh kita gak boleh lagi ngebahas sebab akibat karena kasusnya emang ada dan presentasinya emang tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menolong korban dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Jangan lagi ngebahas sebab akibat karena sebab akibatnya emang udah ada. Jadi apakah di sini ada ide-ide yang brilian atau gimana? Bagaimana cara menghadapi kekerasan seksual di kampus? Menurut aku sih hukumnya harus tegak aja. Ya Iya. kita sebagai mahasiswa harus ke pemerintah menuntut. Jadi kita harus menyampaikan aspirasi. Karena kan segelintir orang yang jadi pelaku itu jadi pelaku karena dia nggak takut sama hukum, soalnya hukumnya belum tegak. Jadi kita sebagai mahasiswa yang harus negakin hukum itu gimana pun caranya gitu. Kalau menurut aku sih karena terlalu malu untuk speak up tentang kelainan seksual kan malu di interview secara langsung tentang kelainan seksual. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menurut aku kita tuh melakukan survei dulu. Apakah punya kelainan seksual, apa yang harus dirasakan, dan setelah kita melihat surveinya terus sama kita diklasifikasikan apakah anak tersebut memang mempunyai kelainan seksual atau tidak. Kalau mempunyai kelainan seksual, mari kita diskusikan dengan psikiater atau psikolog. Itu adalah cara terbaik untuk menanggulangi, menurut aku cara terbaik untuk cara mencegah kekerasan seksual, karena dengan konsultasi dengan psikolog, dengan dokter profesional, dan insya Allah pastinya juga bakal ada jalan keluar bagi saya. Singkatnya, mencegah kekerasan seksual itu adalah tugas bersama dan mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk semua individu. Harapannya bagi kita semua ya, khususnya bagi kita mahasiswa, semoga kita dapat mewujudkan sistem pencegahan, penanganan, pemulihan, hingga penegakan hukum bagi korban kekerasan seksual selanjutnya. Oke, dan menurut saya sih conclusionnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi hari ini yaitu kekerasan seksual adalah tindakan kriminal yang sering kita jumpai di kampus maupun di lingkungan sekitar, dan kita tuh sebagai masyarakat memang harus menjadi yang terdepan untuk menanggulangi masalah tersebut. Dan mohon maaf banget ini karena menurut saya tentang edukasi kekerasan seksual memang tidak ada yang efektif 100% efektif seperti seminar, edukasi itu memang tidak efektif karena kurangnya kesadaran diri di dalam diri kita sendiri, dan kita itu memang sering terbawa ke arah yang lebih dimana kita tuh lebih mengikuti hawa nafsu daripada target apa yang kita inginkan. Tapi harapannya kita di sini sebagai mahasiswa Universitas Siliwangi, kami di sini memang berkomitmen untuk akan melakukan hal yang terbaik untuk kampus ini untuk bisa mengurangi masalah kekerasan seksual yang terjadi di sini. Terima kasih teman-teman atas diskusinya di sore hari ini. Makasih banget ya yang udah ngasih pendapat, saran, masukan, dan juga tadi yang udah disampaikan kesimpulannya ya terkait isu yang kita bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kedepannya kita menjadi sadar akan kekerasan seksual itu sangat tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan bagi siapapun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.